Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, PKK, Pendidikan Karakter Anti Korupsi. Nah, berbicara tentang korupsi, korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah di dalam masyarakat. Nah, korupsi di Indonesia sendiri sudah dianggap sebagai suatu kejahatan yang luar biasa. Melihat hal ini, tentu saja bangsa Indonesia telah melakukan upaya atau usaha untuk memberantas korupsi tersebut. Nah, dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai yang pertama itu pengertian korupsi, terus dampak masif korupsi, faktor penyebab korupsi, nilai dan prinsip anti korupsi, serta upaya pemberantasan korupsi. Ya, oke, baik, kita lanjut. Pendidikan karakter anti korupsi. Ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi sebelumnya, bahwa di sini saya cuma akan menjelaskan sedikit mengenai yang pertama itu definisi korupsi, yang kedua bentuk korupsi, yang ketiga faktor penyebab korupsi, yang keempat dampak masif korupsi, yang kelima nilai-nilai dan prinsip anti korupsi, serta yang keenam itu upaya pemberantasan korupsi. Kita masuk ke pembahasan pertama. Ya, definisi korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Nah, ini merupakan tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kekuasaan. Nah, korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu koperasi. Juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian suatu negara. Terus yang kedua itu bentuk-bentuk korupsi. Nah, bentuk-bentuk korupsi ini meliputi yang pertama itu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, serta gratifikasi. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga itu faktor penyebab korupsi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik itu dari dalam diri pelaku maupun dari luar. Nah, kalau dari dalam diri pelaku atau faktor internal itu seperti sifat tamak, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. Kalau dari luar diri pelaku itu meliputi dorongan keluarga maupun dorongan lingkungan. Namun secara umum faktor penyebab terjadinya korupsi itu seperti yang pertama faktor politik. Nah, faktor politik ini dapat dilihat ketika terjadi instabilasi politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Terus yang kedua itu faktor hukum. Aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang hukum meliputi lemahnya praktek law enforcement dan tidak baiknya substansi hukum. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dari apabila gaji atau pendapatan seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Faktor ekonomi juga terbagi menjadi dua, yaitu gaji atau pendapatan dan sistem ekonomi. Oke, kita lanjut. Yang keempat itu faktor organisasi.
Yang dikatakan di sini adalah organisasi dalam arti luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini yakni yang pertama itu kurang adanya teladan dari pemimpin, terus tidak adanya kultur organisasi yang benar, dan sistem akuntabilitas di instansi pemerintah yang kurang memadai. Oke, yang keempat itu dampak masif korupsi. Dampak korupsi terhadap perekonomian nasional. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, dan meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan, korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Terus, bagian B itu dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Dampak korupsi untuk sisi sosial bahwa merupakan penyebab kemiskinan, tercermin dari mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Pengentasan kemiskinan semakin lambat, terbatasnya akses masyarakat miskin meningkatkan angka kriminalitas, dan yang terakhir yaitu terlihat dari solidaritas sosial yang semakin langka. Ya. Bagian C, dampak korupsi terhadap otoritas negara, yaitu seperti matinya etika sosial politik, terus tidak efektifnya peraturan perundang-undangan, terus birokrasi tidak efisien. Kemudian bagian D, dampak terhadap politik dan demokrasi, yaitu seperti munculnya pemimpin yang korup, terus hilangnya kepercayaan politik pada demokrasi, menguatnya plutokrasi, dan hancurnya kedaulatan rakyat. Terus kita masuk ke bagian 5, nilai dan prinsip anti korupsi. Yang pertama, nilai-nilai anti korupsi. Itu seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Oke, kita lanjut. Kedua, prinsip-prinsip anti korupsi. Prinsip-prinsip anti korupsi itu seperti akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Terus transparansi. Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah. Terus kewajaran, seperti perlakuan yang setara kepada publik, otoritas pasar modal, dan pemangku kepentingan. Terus kontrol kebijakan. Kontrol ini merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dalam mengeliminasi semua bentuk korupsi. Contohnya, mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Next. Ya, oke, kita lanjut kepada pembahasan terakhir, yaitu upaya pemberantasan korupsi. Berbagai strategi atau upaya pemberantasan korupsi itu seperti pembentukan lembaga anti korupsi, pencegahan korupsi di sektor publik, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, monitoring dan evaluasi, serta kerjasama internasional. Nah, ini dinamakan The Global Program Against Corruption dan dibuat dalam bentuk United Nations Anti-Corruption Toolkit. Oke, ya lanjut. Upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal atau criminal police oleh Jupiter Hoff-Nagels dibedakan sebagai berikut. Yang pertama itu kebijakan penerapan hukum pidana. Terus kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana. Terus kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindanaan lewat masyarakat. Iya, sampai pada bagian terakhir. Nah, itulah tadi materi singkat yang bisa saya sampaikan mengenai korupsi.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat tersampaikan, dan apa yang tidak dapat tersampaikan mudah-mudahan tersampaikan di kemudian hari. Burung Iren burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.